Shalom semua, selamat datang ke dalam Sel Muda-Mudi secara online. Tanya kepada Anda semua yang setia untuk mengikuti SMM secara online, juga yang baru pertama kali, saya ingin menyambut Anda semua yang pertama kali datang bergabung bersama-sama dalam Sel Muda-Mudi ini. Jadi sebelum kita mulakan Sel Muda-Mudi secara online kita, mari kita semua berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu pada hari ini Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami datangkan di hadapan Engkau dan kerendahan hati kami Bapa. Bapa, bila kiranya Engkau bersama-sama dan kami di dalam SMM secara online ini Bapa, dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan icebreaker. Icebreaker kita pada hari ini ialah kitab apa itu? Sebagai demo, di dalam screen Anda boleh melihat satu perkataan yang error ataupun salah. Jadi, Anda perlu memperbaiki ataupun menyusun huruf-huruf itu sehingga menjadi sebuah perkataan nama kitab. Anda diberikan 15 saat. Contoh perkataannya ialah jadi jawabannya ialah kejadian. Jadi kamu sudah tahu kan macam mana mau main icebreaker kita pada hari ini? Oke. Perkataan error yang pertama adalah jawabannya ialah wahyu. Perkataan yang kedua ialah jawabannya ialah Mazmur. Perkataan yang ketiga ialah jawabannya ialah Keluaran. Perkataan yang keempat ialah jawabannya ialah Amsal. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi tanya kepada kamu semua yang sudah menjawab dan yang sudah coba menjawab. Oke. Jadi sekarang saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan
ku berserah. Kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku percaya kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sekarang kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Jadi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Kakak Icin. Terima kasih MC. Jadi apa kabar kamu semua? Oke kak, harap kita semua sehat ya. Jadi mari kita teruskan dengan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami menyerahkan ruang dan masa ini ya Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami yang belajar firman-Mu pada petang hari ini. Dan semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Jadi tajuk khotbah kita pada petang
tentang Yesus dilahirkan di Bethlehem. Oke, jadi apa maksud itu Bethlehem? Oke, kota Bethlehem ini. Bethlehem ini berasal dari dua kata bahasa Ibrani, yaitu Bet. Bet bermaksud rumah. Lehem yaitu roti. Kalau dikasih gabung bermaksud rumah roti. Kenapa rumah roti? Oke, sebab dalam kitab cerita kitab Rut terdapat banyak ladang gandum dan ada dua kota yang dikenali dengan sebutan Bethlehem, yaitu di Zebulon dan Efrata. Seterusnya kita belajar tentang keturunan Daud. Kenapa kita belajar tentang keturunan Daud? Sebab ia berkaitan rapat dengan Yusuf. Oke, nenek moyang Daud dilahirkan, tempat Daud dilahirkan, dan Daud diurapi, semuanya terjadi di kota Bethlehem. Karena itulah kenapa Bethlehem itu disebut kota Daud. Oke, kota Bethlehem atau kota Daud ini sebenarnya telah ditentukan sebagai tempat kelahiran Yesus, yaitu Mesias. Ini terdapat dalam kitab Mika yang telah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi poin yang pertama, Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa mesti di Bethlehem? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, di mana nubuatan Nabi Mika sudah tercatat dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan lahir di kota Daud ataupun kota Bethlehem. Oke, Yusuf suami Maria sebenarnya berasal dari kota Bethlehem karena di sini adalah kampung halamannya. Yusuf juga sebenarnya keturunan Raja Daud. Oke, terdapat dua sejarah yang terjadi masa ini, yaitu sejarah dunia dan juga sejarah keselamatan. Sejarah dunia tanpa disadari bahwa Tuhan memakai sejarah dunia untuk menyatakan rencana keselamatannya secara kekal, manakala sejarah dunia tidak. Oke, ini di mana ada dua pengaruh, yaitu tentang raja-raja Romawi, yaitu sejarah dunia, dan peristiwa-peristiwa kecil mengenai Bethlehem, yaitu sejarah keselamatan. Oke, semua peristiwa ini terjadi di dalam dunia untuk menggenapi apa yang Tuhan telah tetapkan dari sudut kekekalan. Jadi yang kedua adalah peranan Kaisar Agustus. Oke, dalam Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Oke, yang pertama adalah Allah tidak bergantung kepada sesiapa untuk menggenapi rencananya, di mana Allah memakai siapa sahaja menurut kehendaknya, seperti Kaisar Agustus. Oke, siapa itu Kaisar Agustus? Kaisar Agustus adalah seorang kaisar yang paling jahat. Ini tercatat dalam Alkitab lah, yang sudah dicatat. Dia mengatakan dirinya adalah sebagai Allah. Dia melakukanlah perkara yang tidak memuliakan Allah lah. Tetapi semua ini adalah rencana Tuhan. Oke, jadi ini sebenarnya menggambarkan mudah-mudilah atau diri kita sendiri. Adakah Tuhan membenam kisah lampau kita sehingga kita tidak dipakai untuk rencananya? Sebesar manapun ataupun sepahit manapun kelakuan kita sebelum ini, sedikit pun tidak mempengaruhi kedaulatan Allah. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan hanya mengguna atau memakai mereka yang sepenuhnya melayani kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berdaulat ya. Jadi maksudnya bukan kita digalakkanlah buat dosa, tetapi apapun situasi dan pengalaman pahit kita, Tuhan itu selalu memakai kita tanpa kita ketahui. Itulah sebabnya kita digalakkan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, jadi Kaisar sama sekali tidak mengerti bahwa Allah telah memakai untuk melakukan perkara tersebut ya. Jadi poin yang kedua, Yusuf dan Maria tidak mengetahui nubuatan Mika. Oke, Nabi Mika itu. Jadi mereka berdua tidak terfikir nubuatan itu melibatkan hidup mereka. Jadi mereka pergi ke Bethlehem
bukan karena mereka sadar akan nubuatan itu, tetapi mereka terpaksa karena bagian penduduk yang Kaisar perintahkan. Oke, kita melihat di sini bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Ini mengajar kita bahwa kita tidak harus menggenapi rencana Allah dengan kekuatan kita sendiri, karena Dia mampu secara ilahi mengatur segala keadaan kita untuk berjalan dalam rencananya. Jadi kita perlu mencari Dia, dan Dia akan mengarahkan jalan-jalan kita. Ini terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 6. Jadi poin yang ketiga yaitu saksi kelahiran Yesus di Bethlehem untuk penggenapan nubuatan Nabi Mika ini. Oke, jadi selain Yusuf dan Maria, ada saksi lain lagi yang disebut dalam Alkitab untuk meneguhkan peristiwa kelahiran Kristus. Oke, yang pertama yaitu gembala-gembala di padang Efrata. Ketika malaikat menampakkan diri kepada sekumpulan gembala di Bukit Efrata di luar Bethlehem. Oke, kita boleh baca dalam Lukas pasal 2 ayat 10 hingga 12. Oke, yang pertama itu gembala-gembala ya, menjadi saksi, dan seterusnya adalah orang-orang Majus dari timur. Oke, mereka ini adalah para ilmuwan dan ahli nujum yang mempunyai pengetahuan mengenai perbintangan, tetapi tidak berkaitanlah dengan paramalan atau penyembahan-penyembahan berhala. Mereka telah mempelajari firman Allah melalui Daniel dan membuat mereka bijaksana terhadap keselamatan. Jadi sebagai penutup, kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem merupakan penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2, dan terdapat juga dalam Matius pasal 2 ayat 4 hingga 6. Nanti kita boleh baca ya. Jadi nubuatan-nubuatan terjadi sesuai dengan rencananya, yaitu firman-Nya sendiri yang mampu untuk meneguhkan iman kita semua ya. Jadi firman-Nya mempunyai penyembahan yang semakin dalam kepada Allah. Oke, di mana kita melihat Maria dan Yusuf ini dipilih Allah untuk menggenapi rencananya, dan firman-Nya memberi penghiburan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Kita melihat Maria dan Yusuf ini tidak mudah untuk menerima kenyataan itu, tetapi oleh karena mereka taat, firman Tuhan itu memberikan mereka penghiburan dan kekuatan, dan mereka taat melakukan apa yang difirmankan kepada mereka. Nah, firman-Nya juga meneguhkan keyakinan akan kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan yang pada akhirnya memberi kita damai. Dan begitu besar kasih Allah dan memberikan anaknya tunggal supaya kita damai, dan bukan saja damai tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal. Di mana? Di surga. Oke? Jadi firman-Nya juga memberi kepastian kepada kita bahwa yang difirmankannya khusus tentang peristiwa-peristiwa masa depan itu akan terlaksana dan digenapi. Firman berasal daripada Allah, dan Allah adalah firman yang benar dan berdaulat. Amin. Jadi inilah firman Tuhan, dan mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya ini Tuhan memberikan kami dasar iman kami ya Tuhan, untuk terus percaya dan mengimani ya Tuhan, agar apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan berkatilah kehidupan kami seterusnya, agar kami menjadi anak-anak yang Engkau pakai untuk memuliakan-Mu. Berkati kami yang mendengarkannya, berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, kita masuk dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu kebaktian kita pada minggu ini, yaitu kebaktian umum pada jam 9 pagi. Jadi, saya ingin mendorong kamu semua untuk mendaftarkan diri Anda untuk datang ke gereja melalui ketua pemimpin kamu ataupun Puan Noriaka. Pengumuman yang kedua yaitu sel kanak-kanak yang diadakan setiap hari Ahad jam 1 petang. Jadi mari kita semua sama-sama membawa adik-adik kita untuk mengikuti sel kanak-kanak secara online melalui YouTube channel resmi Paroki Senen Rumpuran.
Pengumuman yang ketiga yaitu sel muda-mudi kita yang diadakan setiap hari Jumat pada jam 7 petang. Pengumuman yang keempat yaitu Christmas gabungan muda-mudi yang diadakan pada 3 hari bulan 12 bersamaan dengan hari Jumat pada jam 7 petang. Christmas gabungan muda-mudi ini akan disiarkan secara online melalui YouTube channel dan juga Google Meet. Selamat bertemu di dalam Christmas gabungan muda-mudi ini. Jadi sekarang kita masuk di dalam ruangan doa. Jadi kita berdoa untuk pembukaan sekolah pada minggu hadapan agar supaya berjalan dengan lancar, diberikan perlindungan dan kesehatan pada rekan-rekan kita yang akan datang ke sekolah. Kita berdoa juga untuk acara-acara gereja supaya semua acara-acara gereja ini dapat dilaksanakan dan disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk kesehatan kita dan juga keluarga kita, di mana juga kita berada, kita berdoa. Oke? Mari kita semua berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau dan kerendahan hati dan kerendahan diri kami Bapa pada saat ini Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami meminta pengampunan daripada Engkau, baik kesalahan yang kami sengajakan ataupun tidak kami sengajakan Bapa, kami minta pengampunan daripada Engkau Bapa kami di surga. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pembukaan sekolah pada minggu hadapan. Bapa kami di surga, biarlah kiranya pembukaan sekolah ini Tuhan, biarlah kiranya rekan-rekan kami yang datang ke sekolah Bapa, biarlah kiranya Engkau yang melindungi mereka Tuhan, di mana juga mereka berada. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan yang baik untuk datang ke sekolah, dan biarlah kiranya mereka dijauhkan daripada sakit penyakit apapun juga sakit penyakit itu Bapa. Bapa kami surga, kami berdoa juga untuk acara-acara gereja yang akan diadakan. Biarlah kiranya semua acara-acara gereja ini, biarlah kiranya Engkau yang sentiasa bersama-sama dengan kami, baik dalam permulaan, pertengahan, hingga akhir acara-acara gereja ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang sentiasa menyertai kami di dalam acara-acara ini Bapa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan rekan-rekan kami di mana juga kami berada. Kami berdoa, bahkan juga kami berdoa untuk keluarga kami yang sakit pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami semua di sini Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau berikan kami kesehatan yang baik Bapa. Biarlah kiranya Engkau lindungi kami di mana juga kami berada Bapa. Engkau sentiasa menyertai kami dan melindungi kami Bapa. Bapa kami surga, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami, keluarga kami yang sehat Bapa. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami dan juga ibu bapak kami yang sakit pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka pemulihan Bapa. Biarlah kiranya mereka disembuhkan melalui nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami di surga, semua ini kami serahkan ke dalam nama-Mu, hanya Yesus Kristus Raja dan segala Raja. Mari sama-sama kita doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jadi sampai jumpa di sel muda-mudi secara online kita pada minggu hadapan. Oke? Bye-bye.